这就是朱雀鼎。师弟，另外一只狐狸是你的。狐狸精，听说我师弟受你照顾了，不太好。下来，妍希，不要大意了。一次精进，不是。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan episode Donghua kembali. Dan kali ini saya akan membawakan series dari Donghua God of Spring and Autumn atau Immortal of the Godless. Dan untuk episode kali ini adalah episode ke-23 dan juga part ke-13 dalam channel ini. Dan agar tidak bertele-tele lagi, mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Setelah sebelumnya Hanji amat sangat marah hingga kesedihan yang ia alami sangat dalam karena pedang Xiao Xuan hancur menjadi bagian-bagian kecil karena tak kuat membendung kekuatan Shenjung. Kini terlihatlah Hanji yang masih saja bersedih melihat Xiao Xuan yang sudah tak berbentuk. Hingga sesaat setelahnya Shenjung pun mengatakan bahwa manusia sangatlah membosankan karena mereka telah marah akibat sebuah pedang yang tak lain adalah pedang Xiao Xuan, yang kemudian karena hal tersebut kemarahan Shenjung pun juga memuncak. Hingga dikatakan mereka semua tak seharusnya membuat Shenjung marah jika akhirnya akan terjadi kekacauan tersebut. Mo Xuan terlihat amat kesakitan dengan serangan yang Shenjung lancarkan di episode sebelumnya. Hanji pun juga merasakan hal yang sama hingga kemudian Hanji pun pingsan seketika. Dan untuk mengakhiri semua itu kemudian Shenjung pun menyerang Boyin, yang ternyata setelahnya serangan Shenjung berhasil diblok oleh Boyin dengan kekuatan naga yang Boyin punya. Shenjung pun menghina kekuatan Boyin yang masih lemah, namun Boyin membantah Shenjung dan ia akan terus berjuang untuk melindungi teman-temannya. 抵挡不了很久，能抵挡一时。 Sementara di dalam armor naga yang Boyin ciptakan, kini Feng Wu telah terlihat sangat sekarat di pangkuan Zhisang, yang kemudian Feng Wu pun menceritakan asal mula dirinya dari ribuan tahun yang lalu, yang pada saat itu Feng Wu masih berwujud salah satu Jiuding dari ke-9 Jiuding yang ada. Dan dalam jangka waktu tersebut banyak hal yang telah Feng Wu alami meskipun ia sebenarnya adalah benda mati, dan sudah menjadi kodrat baginya untuk tak peduli akan hal apapun yang terjadi di sekitarnya. Di antaranya adalah rasa kesepian yang telah menghantui dirinya selama ribuan tahun. Dan karena dikatakan Zhisang telah banyak membantu Feng Wu, di antaranya adalah Zhisang telah membuat Feng Wu mengerti rasanya menjadi seseorang, memahami arti keberadaannya di dunia, membuat Feng Wu menebus penyesalan Ruozuo dan Liu Zu, serta memberikan Feng Wu kebebasan. Maka dari itu ia yang sebelumnya telah mengurung Zhisang dalam dunia ilusi adalah karena ia ingin melindungi Zhisang dari kejamnya dunia luar, namun yang terjadi malah sebaliknya. Dan dengan hal tersebut ia kemudian menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membuat Zhisang bahagia adalah dengan cara mendukung keinginan Zhisang itu sendiri. Hingga sesaat setelahnya kekuatan Jiuding miliknya ia berikan pada Zhisang sebagai balas budi akan kebaikan Zhisang pada dirinya selama ini. 谢谢你，子尚。 Di sisi lain ternyata si naga Yinglong menyadari bahwa Feng Wu telah memberikan kekuatannya pada Zhisang dan membuatnya marah seketika, hingga ia pun memaksa Zhisang untuk memberikan kekuatan Jiuding padanya karena dikatakan saat pelindung Boyin hancur, Zhisang tak akan mampu untuk melawan Shenjung, karena jika sampai Jiuding jatuh ke tangan Shenjung maka setelahnya tak akan ada lagi harapan. Dan jika Jiuding Zhisang berikan pada Yinglong, maka Yinglong nantinya bisa menyelamatkan mereka semua dari amukan Shenjung. Zhisang mau memberikan kekuatan itu, akan tetapi tubuh Yinglong tak akan mampu, dan karena dikatakan hanya Hanjilah yang mampu membendung kekuatan Jiuding, Zhisang pun lantas mengirim Yinglong ke dalam alam mimpi Hanji.
Singkat cerita kini Yinglong benar-benar masuk ke alam mimpi Hanji untuk menyelamatkan Jisang dan juga yang lain. Dan Yinglong mengatakan bahwa ia bisa untuk membantu Hanji dengan kekuatan Jiuding yang telah Jisang berikan tadi. Dan alasan ia menyuruh Hanji untuk menggunakan Jiuding adalah agar nantinya sihir Hanji bertambah kuat dalam waktu yang singkat untuk melawan Shenjung. Hanji awalnya terlihat pesimis karena ia sangat bersedih akan Xiao Suwan yang sudah hancur. Namun tiba-tiba ucapan Yinglong membangkitkan semangatnya. Dan Hanji akan memperoleh 1/9 kekuatan dari Jiuding. Dan dikatakan jika Hanji sampai pada batas kemampuannya, maka tubuhnya bisa meledak seketika. Sementara di luar sana kini Boyin masih saja mempertahankan armornya guna melindungi Jisang dari Shenjung. Hingga tak lama setelahnya dikatakanlah bahwa pelindung yang Boyin punya akan hancur dan sesaat setelahnya pelindung tersebut benar-benar hancur seketika. Tak berpikir panjang Shenjung pun kemudian akan berniat merebut Jiuding, namun Mo Xuan menahan Shenjung hingga terpaksa Shenjung menendang Mo Xuan yang langsung terpental seketika. Goleng pun mencoba menyerang dan disusul oleh Afei, namun ternyata mereka tak memberikan dampak yang signifikan pada Shenjung. Sesaat setelahnya Shenjung pun memerintah Jisang untuk menyingkir demi keselamatannya, namun Jisang bersikeras menahan Shenjung agar tak menyerang Hanji yang kini Jiuding telah merasuk ke dalam tubuh Hanji. Hingga tiba-tiba Hanji pun ada di sana dengan Jiuding yang kini telah menyatu dengan tubuhnya. Hanji pun kini berubah drastis dengan warna tubuhnya yang berbeda, dan juga ia mempunyai tanduk yang sebenarnya itu adalah gabungan antara kekuatannya sendiri, Jiuding, serta bersama dengan kekuatan Sinaga Yinglong yang kemudian Hanji pun mengingat masa-masa indah yang telah ia lewati bersama Jisang setelah perjalanannya selama ini. Yang meskipun keduanya bukanlah sepasang kekasih, namun terlihat keduanya begitu romantis, yang kemudian Jisang pun bersyukur akan perubahan Hanji kali ini. Dengan kekuatan Jiuding yang ia punya, Hanji pun kemudian menyatukan pedang Xiao Suwan untuk ia gunakan saat melawan Shenjung, yang kemudian ia pun meminta Xiao Suwan untuk bertempur dengannya lagi untuk yang terakhir kalinya. Kedua iblis mencoba menyerang Hanji namun dihalangi oleh Shenjung karena sepertinya ia akan turun tangan sendiri guna menghadapi kekuatan Hanji yang sudah jauh berbeda daripada sebelumnya. Dan pertempuran epik pun terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertandingan di antara keduanya, kemudian Sinaga Yinglong memerintahkan Hanji agar segera menghentikan pertempuran tersebut karena dikatakan tubuh Hanji mempunyai waktu terbatas untuk menahan kekuatan Jiuding yang terlalu besar. Sayangnya untuk episode ke-23 dan part ke-13 kali ini berakhir di sini guys. Untuk itu tekan tombol subscribe di bawah, tinggalkan komentar Anda, dan jangan lupa untuk menekan tombol like-nya juga guys. Seperti biasa, terima kasih dan matur sekalangkong.